kerja terus, overthinking, pikiran gak pernah istirahat, bisa stroke juga. Bisa dong, ini terjadi juga nih sama paman saya. Ini sorry ya teman-teman, saya sambil ngerjain tugas kuliah. Nah, paman saya dulu juga kena stroke. Itu sama kok diagnosis atau penyebabnya. Jadi banyak orang yang ngira kalau stroke itu cuman karena kolesterol tinggi atau hipertensi. Betul apa betul? Betul. Nah, padahal stres kronis itu bisa memicu lonjakan tekanan darah mendadak. Jadi kalau stres itu tidak harus dia itu masuk RSJ gila atau gimana, itu enggak. Tapi bisa juga nih menyebabkan penyakit stroke. Dimana kalau tekanan darah itu mendadak tinggi, kemudian pembuluh darah otak pecah. Nah, ini terjadilah stroke tadi. Kalau misalkan tipenya pendam masalah, sering cemas, atau burnout, nah tubuh tuh bisa-bisa dia tuh meledak gitu loh. Kayak dia tuh gak bisa menerima hal yang istilahnya gede, yang benar-benar besar. Kalau misalkan sering mendem masalah, ternyata nggak cuman dongkol mendem masalah tuh nggak cuman kayak stres sendiri, enggak, tapi dia itu memicu penyakit, apalagi stroke ini. Nah, paman saya dulu itu pekerja keras juga. Beliau akan tulang punggung keluarga, punya anak, punya istri, harus menghidupi keluarganya. Ya namanya seorang bapak ya memang kewajibannya kayak gitu kan. Ya gimana lagi, emang kodratnya seorang laki-laki ya begitu. Nah, akhirnya waktu itu setelah beberapa tahun itu ketahuan terkena stroke. Nah, terkena stroke itu ibaratnya udah didiagnosis lumpuh, nggak bisa jalan, tangan kakinya nggak bisa digerakkan, kasihan banget. Ibaratnya kayak yang tadinya bisa jalan, bisa ini, bisa itu, nggak bisa karena terbaring di tempat tidur. Nah, itu apa ya, saya ngebayangin aja udah kayak wah kasihan banget nih, yang kemarin bekerja aktif kok jadi seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillahnya itu dikasih tahu tuh si pamanku sama temennya, dikasih tahu suruh nyobain herbal Cina. Akhirnya nyobain, dan di situ baru 1 bulan tuh konsumsi, itu badannya udah mulai bisa digerakkan. Jadi ototnya yang kaku tadi itu udah mulai bisa digerakkan, tangannya diangkat-angkat, kakinya udah bisa gerak-gerak. Terus dirutinin 2 bulan kurang lebih konsumsi, itu yang tadinya benar-benar lumpuh nggak bisa jalan, udah bisa jalan lagi, udah bisa kembali aktivitas seperti semula. Bahkan sekarang kalau disuruh lari, beliau sudah sudah seperti semula, udah kencang banget kalau disuruh lari. Nah, jadi ini kisah paman saya yang dimana bisa menjadi gambaran untuk kita. Nah, kalau kamu sibuk ngejaga makan tapi lupa jaga pikiran, hati-hati ya.